Sesawi Kour Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kuliah muda, dimanapun Anda berada sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, kesembuhan, kesejahteraan, dan berlipat-lipat perlindungan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kuliah muda, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini sahabatku, kita akan bersama-sama menimba dari firman Tuhan, merefleksikan, merenungkan bersama, bertepatan pada pesta Santo Matias Rasul sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kuliah muda, dimanapun Anda berada sahabatku. Pada kesempatan ini, gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Sahabatku, dia yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot pada saat itu. Sungguh nama Matias hanya sekali disebut di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Sungguh,
dalam tulisan-tulisan apokrif namanya tidak pernah disebut. Namun, kita sungguh yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, tekun dan bersemangat, sahabatku. Matias adalah contoh sahabat Tuhan, sahabatku. Karena melaksanakan perintah Yesus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dia dikenal sebagai seorang rasul yang amat baik. Ia mewartakan kabar gembira, kabar sukacita di wilayah Yudea. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Kapadokia, yang pada saat ini disebut Turki, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, banyak orang mendengarkan Matias. Sungguh mereka percaya akan pesannya yang sungguh mengagumkan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, mereka yang membenci Kristus amat geram melihat orang banyak mendengarkan Matias. Mereka berusaha menghentikannya, sahabatku. Akhirnya apa, sahabatku? Akhirnya Matias wafat sebagai martir. Sungguh tahun kematiannya tidak diketahui secara pasti oleh kita semua. Namun makamnya terdapat di Trier, Jerman, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda, begitulah dunia senantiasa membenci pewartaan yang dibawa oleh murid Tuhan Yesus. Namun, kasih Tuhan tak akan pernah dikalahkan oleh kebencian dunia ini, karena kasih Tuhan selalu berlipat-lipat menyeluruh ke seluruh penjuru dunia, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda, kita ingat betul bahwa firman Tuhan tadi mengatakan bagaimana? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sungguh kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua, umatnya, sahabat-sahabatnya, sahabatku. Tugas kita sangat mudah. Kasih Tuhan telah hadir dalam diri kita. Tugas kita hanyalah menyebarkan kasih yang kita terima ke banyak orang. Supaya rahmat itu benar-benar mengalir, kasih benar-benar tersampaikan oleh kebanyak orang, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, pewartaan kasih harus selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka pertanyaannya, sudahkah kita melakukan pewartaan kasih Tuhan? Kasihilah seorang akan yang lain. Firman Tuhan pada ayat 17, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga kasih-Mu yang menggerakkan rasul-rasul-Mu
melimpahkan rahmat pengorbanan bagi kami untuk mewartakan kasih kepada sesama. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama. Mari sahabatku, pewartaan kasih Tuhan harus selalu kita berikan ke banyak orang, mengasihi seorang akan yang lain. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Ya gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.